Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dari kelas 2P42 dengan NIM 25.240.0021. Jadi di sini saya akan mereview sebuah software atau aplikasi yang bernama Steam. Jadi Steam ini adalah aplikasi jual beli game antara game dev dan pembeli konsumen gamer. Steam ini jadi software atau aplikasi paling populer sejauh ini, bahkan dari tahun 2000-an awal hingga sekarang, karena fitur-fiturnya yang menarik dan sangat lengkap untuk sebuah platform jual beli game. Jadi langsung saja kita akan membuka Steamnya. Jadi saat pertama kali membuka, kita akan langsung tunjukkan oleh store page atau page dari toko yang utama yang berisi dari game-game yang dijual. Misalnya di sini ada part yang mengindikasikan ada event seperti Steam Summer Sale. Jadi Steam Summer Sale itu ketika musim panas biasanya pihak Steam akan menjual game-gamenya dengan diskon untuk menarik minat para pemain. Saya akan mereview dari isi dari Steam ini di beberapa poin penting saja. Yang pertama, di store page terdapat beberapa opsi seperti browse untuk mencari game, misal top seller dan diskon and event. Lalu rekomendasi ini berdasarkan kita jika menggunakan Steam lama, Steam akan tahu apa yang kita suka. Lalu kategoris, di sini kita tunjukkan kategori game apa aja yang tersedia di sini. Jadi jika kita nggak mencari game secara spesifik dan hanya mencari game via genre, kita bisa melihat dari tag yang ada di sini, dari indie, strategi, 3D hingga terdapat banyak sekali opsi, hingga rebus, snooker, rugby. Bahkan ini spesifik tentang olahraga, misal volleyball dan BMX, lalu hardware, cleaning dan segala macam. Oke, ways to play ini cocoknya untuk dimainkan di mana saja. Misal Great On Deck ini Steam itu udah merilis sebuah handheld PC yang bernama Steam Deck. Nah, Great On Deck ini berarti game yang cocok untuk Steam Deck itu. Lalu Remote Play ini game yang sangat cocok untuk dimainkan secara remote. Misal kita punya PC tapi kita ingin main sambil tiduran, kita bisa memainkannya di HP melalui remote play, namun dengan koneksi internet yang harus cukup kuat. Lalu VR titles ini berisi game yang support untuk virtual reality atau VR. Lalu controller friendly ini untuk game yang sudah disetting sedemikian rupa untuk dimainkan menggunakan joystick atau controller. Lalu kooperatif, ini game yang berisi multiplayer, biasanya bisa lokal, seperti mabar berdua di satu perangkat atau antar perangkat sama teman kita. Lalu special section, ini ada beberapa kategori demo, jadi game-game yang keluar tuh bisa dicoba dahulu oleh beberapa gamer sebelum membelinya, tapi dengan konten terbatas. Lalu ada DLC, ini adalah konten tambahan di game, dan sale event, ini event jualan seperti Steam Summer Sale tadi. Jadi di sini di store page ini langsung ada menu diskon karena masih event dari game-game yang terutama direkomendasikan Steam ke kita, di Cyberpunk dan segala macam. Juga ada beberapa game yang diskon ya, agar menarik minat player untuk kembali. Ini seperti opsi tadi. Oke, sekarang ke library. Jadi library ini tempat dimana game yang udah kita klaim atau kita beli, misal ada harga, kalau klaim itu misal gamenya free ya, itu akan langsung ada di sini. Misal ini game-game yang sudah aku beli, atau teman saya beli, karena di Steam itu ada fitur family library, jadi kita nanti bentuk grup akun antar teman
nanti kita bisa mainkan game punya teman kita, namun itu terbatas hanya 2 orang saja. Tapi jika pemilik game tersebut memainkan game itu, maka teman yang lain yang nggak punya gamenya itu nggak bisa minjem dulu, harus nunggu yang punya itu keluar dulu. Lalu ada community ini tempat untuk membahas game-game yang udah kita beli, yang udah kita mainkan antar player lainnya menggunakan platform Steam. Misal untuk merating, untuk mereview, misalnya ketemu ini achievement segala macam, semua itu bisa dibahas di sini. Nah, ini untuk settingan akun. Nah, ini akun Steam saya. Sini menampilkan apa aja aktivitas yang terakhir ku mainkan, game-game yang ku mainkan, lalu pencapaian page yang ku dapatkan, inventory, screenshot yang udah ku kumpulkan misal, dan lain-lain. Juga kita bisa melihat teman kita di sini. Jika kita klik friends, nah ini semua teman kita. Bahkan kita bisa chat atau membuat percakapan ke teman kita. Misal saya ke Hansel, nah ini dia. Oke, selanjutnya saya akan contohkan bagaimana ketika kita membeli atau mengklaim game yang gratis. Misalnya saya akan mengklaim dari demo game yang bernama Deltarune. Oh iya, ketika kita mengklik gamenya itu kita akan ditampilkan trailer dari game tersebut di sini, lalu nama dari title game, deskripsi singkat, lalu ini review. Orang-orang mereview gamenya setelah membelinya otomatis gitu ya. Ini lalu rilisnya kapan, developernya siapa. Ini juga ada beberapa tanda di game ini dari orang-orang yang sudah memainkannya. Misal story rich, itu storynya sangat banyak dalam gamenya. Ada soundtrack, jadi musik dalam gamenya itu bagus banget. Lalu tipe gamenya itu pixel grafik, lalu lucu dan romance. Ada beberapa screenshot dari game tersebut. Juga ada opsi langsung kita bisa wishlist dulu atau bisa kita simpan dulu gamenya, ibarat masukkan keranjang gitu kalau ke aplikasi jual beli, nanti kita beli kemudian hari. Kita follow ya, misal saya follow ini, kalau kita bisa memfollow apa aja yang ada berita yang dalam gamenya nanti keluar terutama di community. Ini bisa kita review kalau udah beli. Karena saya ada Steam Library, jadi saya bisa main gamenya, saya cuman bisa meminjam dari teman saya. Saya belum punya game tersebut sekarang. Ini juga ada deskripsi lengkap dari gamenya, misal sinopsis, fitur dan segala macam. Ini juga ada requirement untuk main gamenya, alias spek PC kita harus seperti apa sih untuk mainkannya. Misal membutuhkan prosesor ini, terus untuk minimum tuh syarat paling minimum agar game ini bisa jalan. Untuk recommended ini syarat yang direkomendasikan untuk mendapatkan grafik dan berjalan secara mulus dengan seimbang. Ini dari developernya apa aja biasanya. Nah, ini tuh rekomendasi yang serupa gamenya, misal Final Fantasy dan segala macam. Oke, langsung saja kita contohkan pertama yang demo. Jika ada game gratis itu biasanya bisa langsung add to library, nanti akan muncul di library. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau beli? Kita taruh in cart dulu. Nah, lalu kalau udah ke in cart, kita bisa langsung membayar game tersebut. Pembayaran tersebut bisa, sekarang Steam tuh bisa mensupport Visa, Mastercard, Dana, Link aja, dan iCloud Point. Jadi kita bisa membeli dari berbagai macam platform keuangan ya. Oke, nanti tinggal ikutin saja dan game akan langsung masuk ke library setelah membeli. Oke, jika udah masuk library seperti tadi, kita akan ke Deltarune demo ini. Ini kan udah masuk nih. Kita install. Tadi pilih mana mau diinstal di storage mana biar kita tahu. Oke, tunggu download gamenya.
Nah, ini demo, ini belum ada activity karena bersifat demo. Sedangkan yang bukan demo itu tuh ada update, ada berita dari developernya atau dari komunitas. Oke, langsung saja kita mainkan game Deltarune. Ya, kita bisa langsung play di sini. Jika play, nah, ini. Nah, sudah ini dah channel dari Deltarune. Jadi itu gameplay singkat dari Deltarune. Saya langsung keluar untuk mempercepat waktu. Kita bisa juga manage beberapa opsi yang kita butuhkan untuk misal menginstall ya dari opsi-opsi ini, ataupun mencari lokal filenya misal di mana dan segala macam. Fitur paling yang saya suka adalah enter big picture mode. Jadi ini tuh fitur simplifikasi dari Steam, dari Steam yang biasa seperti yang kita buka tadi, jadi seperti konsol, seperti PlayStation 5 dan segala macam UI-nya. Ini juga lengkap, ada major update dan segala macam. Dan juga ya, fiturnya itu sama persis, cuman peletakannya itu beda. Kita juga masih bisa mengakses menu dari sini. Ini seperti store dan segala macam, friend, chat, download dan setting yang tersedia untuk keperluan kita saat mengakses ini. Bisa kita pilih store, kita pengen main game apa, segala macam. Ini fitur yang sangat membantu dan sangat ringkas, saya sangat suka. Namun untuk beberapa perangkat terutama berspesifikasi rendah ini sangat berat, gak ada option dan segala macam. Saat kita mengklik nanti ada UI seperti ini ya. Kita keluar. Nah, kita akan langsung ke menu ini. Untuk menutup dari menu ini, kalian bisa langsung pencet Windows plus tab. Ini kan beberapa menu, ini dia hapus, nanti otomatis Steam akan muncul lagi yang UI lama. Oh ya, untuk mengakses setting juga bisa dari atas kiri atas ini, untuk mengganti akun, keluar, go offline, atau update, game backups dan settings di sini. Itu yang kita akses tadi. Jadi itulah review dari game Steam. Juga untuk notifikasi berada di atas sini. Jadi itulah untuk review dari game Steam. Maksud saya platform Steam, platform jual beli game untuk platform PC yang paling populer untuk saat ini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.